mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya. Pemirsa Silet RCTI, kehidupan seorang Nikita Mirzani seolah tidak pernah ada habisnya dengan sensasi dan kontroversi. Setelah dikabarkan pecah kongsi dengan sahabatnya Fitri Salhuteru, Nikita kembali membuat heboh oleh perseteruannya dengan sang putri, Laura Maizani alias Loli, yang semakin memburuk. Lewat podcast bersama Melanie Ricardo, secara belak-belakan Nikita mengaku bahwa dirinya sudah melepaskan tanggung jawab terhadap Loli yang kini berada di kota London, Inggris. Tak hanya itu, Nikita bahkan sudah memutus hubungan komunikasi dengan Loli dan sudah berbulan-bulan tidak mendengar kabar anak sulungnya itu. Rangkul dong anak. Sudah, bagaimana mau aku rangkul? Orang aku aja teleponnya di blok. Jadi akses kepada dia tuh semua ditutup. Iya. Jadi berapa lama nih udah nggak ngobrol, udah nggak kontak sama Udah dia? lama banget. Lama banget. Udah lama banget. Terakhir dari social service yang mengurus Loli karena kenakalan dia kabur dari asrama dan lain. Jadi dia sudah diurus sama social service yang ada di UK. Cuman bilang katanya kamu masih mau membiayai dia nggak selama hidup di UK. So I say no. You said no? No. Kalau dia mau hidup yang baik ya dia pulang. Iya. Itu aja pilihan. Gak ada hubungan sama sekali. Masih kontak Kak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan seorang ibu. Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Saking sudah kecewanya, Nikita Mirzani juga sampai mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya telah mengikhlaskan Loli. Ia juga menegaskan apapun yang terjadi dengan anak sulungnya, ia akan menerima, bahkan jika hal terburuk sekalipun. Disinggung mengapa ia sampai bersikap demikian, Nikita mengaku dirinya tak ingin Loli kembali, juga karena khawatir akan membawa pengaruh buruk pada kedua adiknya. Ia pun mengaku sempat mengadakan rapat keluarga untuk mencari solusi, hingga akhirnya tercetuslah kata ikhlas di momen tersebut. Aku kan waktu itu kan saat lagi heboh-hebohnya akhirnya kita rapat keluarga. Wow. Bener-bener datang aku nangis. Aku bilang aku salah apa? Karena keluarga aku tahu bagaimana aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan duit dari siapapun, ya mereka menyabarkan aku gitu. Ya, akhirnya keluar omongan bahwa ya sudah kita ikhlaskan. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Saya sudah mengikhlaskan dia. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu.
ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jermusin anaknya. Di balik sakit hati yang dirasakannya, Nikita Mirzani tetaplah seorang ibu yang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sang putri. Ia bahkan sudah 3 kali membelikan tiket pulang untuk Loli, namun tak kunjung terrealisasi. Bahkan sampai tiketnya semua hangus tak terpakai. Sampai akhirnya Nikita membelikan tiket pulang terakhir yang berlaku hingga 1 tahun ke depan. Seraya ia masih berharap Loli akan kembali pulang, seburuk apapun hubungan di antara mereka yang pernah terjadi. Aku tuh sampai dikerjain dia 3 kali loh. Kenapa? Jadi waktu itu sebelum keluar video dia, itu sebelumnya dia harusnya mau pulang. Dia sudah ngomong tuh, ya mau pulang, tapi nggak mau pulang ke rumah Mimi. Tapi udah ngobrol sama kamu tuh. Udah kita udah ngomong bertiga nih. Jadi sekolah abangku, aku, Lolinya tidak gitu. Karena Loli ini berhadapannya langsung sama si sekolah ini kan. Dia sudah bilang ada emailnya semua. Loli sudah setuju untuk pulang. Tiba-tiba kabur dari asrama. Habis itu tiket aku udah kosong dong, ya kan? Karena kan aku nggak tahu bahwa dia nggak mau pulang, ya kan? Coba kalau dia ngomongnya jauh-jauh hari, mungkin aku bisa refund kan? Akhirnya aku belikan lagi tiket, mau pulang lagi, gosong lagi. Yang ketiga, akhirnya aku belikan, tapi aku open sampai 1 tahun ke depan. Iya. Jadi anytime dia mau pulang, dia bisa pulang. Gitu. Tiket udah disiapin sama aminya. Jadi sebetulnya dalam hati kecilnya itu anak mau pulang banget. Itu anak nggak biasa susah kan. Dia bilang mau hidup sederhana. Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya hanya berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya termasuk Loli. Ia bahkan sampai bingung apa yang salah dengan caranya mendidik anak hingga berkonsultasi dengan psikolog. Padahal semua itu hanyalah caranya untuk melindungi putri semata wayangnya tersebut. Dan semua yang dikatakan Loli terkait tindakannya yang dianggap terlalu mengekang atau keras, semua juga ada sebab dan akibat, terutama karena perbuatan putrinya sendiri. Iya, tapi kan gara-gara dia keluar dengan kata-kata aku dikekang, aku dikunciin segala macam, itu kan membuli aku kan. Aku merasa sebagai orang tua kurangnya aku apa ya mendidik dia, memberikan kasih sayang. Ada orang yang bilang, ya tapi dia nggak butuh uang. Lah terus dia makan pakai apa? Dia beli baju pakai apa? Kesalahan aku nggak tahu ini kesalahan atau bukan, karena aku udah ke psikolog juga kak. Gitu, aku tanya apakah saya salah mengekang anak perempuan saya satu-satunya, gitu. Apakah saya salah ngunciin anak saya di dalam kamar? Daripada aku pukul kak. Oh, karena lagi emosi saat itu dia mau keluar, makanya lu kunciin. Karena terlalu banyak berbohong. Pembantu kak, ini yang bertahan cuma Tihati. Itu udah hampir 6 tahun. Yang lain tuh baru-baru semua, ya itu karena ulahnya si Loli. Guru les Mandarin dikunci di kamar mandi. Kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti apa salahnya aku nih di mana. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul, ya kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Enggak lah, kalau gagal mah udah gue picak, udah gue nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu.
nggak ada. Kalau gagal anak gue yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Sangat cantik. Sungguh cantik kamu hari ini. Mampu menciptakan gol yang sangat baik sekali. Mampu mencetak gol buat Indonesia. The captain, Cristiano Ronaldo. He's got more time than he thinks. He rushes it, sees his name in lights.